warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Udah cukup nih Pak istirahat siangnya Pak? Udah. Alhamdulillah ya Kita Pak. mulai. Jadi ini Sinta ada rencana membuat sebuah program Pak. Ya. Itu programnya itu seperti study club. Ya. Judulnya ada, bukan judul. Namanya itu adalah Chemistry for Fun. Iya. Nah, jadi untuk masalah penyusunan program ini Sinta butuh sedikit diskusi dengan Bapak. Mungkin dari jawaban-jawaban Bapak bisa membantu Sinta dalam penyusunan program. Oke ya Pak. Ini ada 5 pertanyaan, Sinta mulai ya Pak. Nah, menurut Bapak, kami sebagai guru kimia nih Pak, apa yang harus kami lakukan agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan murid selama belajar kimia Pak? Nah, ya. Tentu harus kita kembangkan kembali itu laboratorium kita. Ya. Itu perlu karena anak-anak kita ini kan pengetahuannya masih jauh. Jadi harus kita tingkatkan dengan sering masuk ke laboratorium, kemudian memberikan materi-materi pelajaran yang menyenangkan. Ya. Jadi dibuat suatu proses belajar mengajar itu bagaimana siswa itu menyenangkan. Menyenangkan, ya, menyenangkan dalam belajar itu sehingga mereka nanti tertarik terhadap pelajaran kimia tersebut. Oke, baik Pak. Berarti kalau misalnya suasananya menyenangkan, mereka tertarik. Namun Bapak kira-kira kegiatan apa saja yang bisa mereka tertarik untuk kimia sehingga dapat mengembangkan pengetahuan atau keterampilan mereka tadi Pak? Kita ketahui anak-anak didik kita ini kan pola pikirnya sangat rendah, kreatifnya, kearifannya juga, motivasinya itu masih jauh. Maka ini perlu kepada guru kimianya, untuk merubah sistem cara mengajarnya. Seperti yang Bapak katakan tadi yang pertama, bagaimana supaya guru itu membuat materi yang menyenangkan, menyenangkan dia, sehingga siswa itu tertarik terhadap pelajaran itu, Jadi guru itu yang menjadi patokan, Jangan seperti selama ini banyak ceramah, itu tidak laku lagi. Bila perlu terjun ke lapangan, dengan atau di bawah pohon, jangan terlalu sering di dalam kelas, jadi menyenangkan dia, tertarik dengan pola-pola cara belajar yang menarik. Mungkin itu yang Bapak sampaikan, karena kita tahu kan pola pikir anak tadi itu motivasinya kurang, pola pikirnya, kearifannya itu sangat jauh. Jadi kita yang menjadi patokannya bagaimana supaya tertarik terhadap pelajaran kimia tersebut. Oke, berarti apapun bentuk kegiatannya semuanya tergantung dari gurunya, seperti itu ya Pak ya? Oke, kemudian Pak, menurut Bapak apa yang membuat murid itu merasa nyaman saat belajar kimia kalau menurut Bapak? Tentu kalau nyaman pertama satu, supaya nyaman jelas itu gurunya. Karena anak itu pasti menilai guru. Kalau anak guru itu datang hanya tidak indah dipandang itu, mereka itu tidak akan semangat untuk belajar. Apalagi kita masuk ke dalam kelas dengan muka yang cemberut. Tapi kalau kita cerah, memberikan yel-yel, kemudian kelas bersih, pasti anak itu tertarik. Malah mereka kalau kita masuk, mereka tetap hadir. Oh, ini masuk guru kimia, enak pelajarannya. Sehingga tertarik mereka dalam pelajaran itu. Itu yang perlu Bapak sampaikan. Oke, berarti nyaman itu pertama tergantung bawaan guru ya Pak ya, kembali seperti itu ya Pak. Kemudian ternyata penampilan guru mempengaruhi ya Pak ya? Ya betul, mempengaruhi. Mempengaruhi. Oke Pak, kemudian Pak terkait kebijakan sekolah nih Pak. Apa saja kebijakan sekolah yang pernah Bapak berikan untuk sebagai penguat dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa Pak dalam pelajaran kimia? Dalam pengembangan kekuatan supaya hebat anak-anak kita itu dalam pelajaran kimia, bukan khusus untuk kimia, semua pelajaran, tapi karena kita ini adalah masalah kimia, tentu kita juga sudah melaksanakan OSN juga, cuman kita belum berhasil. Malah saya belikan lagi bukunya untuk OSN itu ada 7 macam begitu. Buku persiapan itu persiapannya. Tidak salah harganya 600.000 itu. Itu ada di tangan guru masing-masing guru bidang studi itu. Itu salah satunya. Kemudian nanti dibuat
pelajaran tambahan, tapi tidak memaksa. Tapi Bapak yakin kalau kita buat umpamanya pelajaran tambahan, tentu memerlukan biaya, itu tidak masalah sama sekolah. Karena kalau kepala sekolah mengatakan ada umpamanya pelajaran tambahan, tentu dia sudah siap apa yang terjadi di belakangnya. Ya kan? Nah, jadi diberikan pelajaran tambahan. Dan yakin Bapak kalau diadakan pelajaran tambahan dengan kita menarik membawanya dengan berbagai cara, pasti anak itu akan turut datang. Ya. Nah, walaupun mereka tidak berpakaian seragam, nah, mereka datang, ya. Nah, itu salah satu mungkin untuk kekuatannya baik OSN, cuman kita belum berhasil, ya. Bukunya sudah kita beli juga, ya. Dari situlah kita lihat nanti di mana letak daripada kelemahan kita untuk mendidik anak tersebut. Oke, berarti bisa Sinta tangkap di sini kebijakan Bapak adalah sebenarnya Bapak sudah memberikan ruang kepada guru-guru silakan untuk berekspresi seperti itu ya Pak ya, sebagai pendamping anak-anak seperti itu ya Pak. Oke Pak, ini dari jawaban Bapak semuanya sepertinya sudah mulai dapat gambaran Sinta Pak. Nah, sekarang kita ke pertanyaan terakhir ya Pak. Nah, menurut Bapak atau mungkin bisa kasih Sinta referensi, kira-kira sekolah mana saja yang mungkin sudah pernah membuat program ekskul studi klub kimia ini Pak? Ada nggak sekolahnya? Mana aja gitu? Bapak, kalau menurut Bapak untuk khusus untuk klub kimia ini belum ada yang Bapak tahu. Menurut Bapak ya, tapi di tempat lain entahlah belum ada yang Bapak tahu. Di Bagani belum ada. Apalagi di daerah kita ini belum ada. Mungkin di provinsi mungkin ada. Ya. Sudah ada klub mereka itu membuat anak itu ini klub kimia, klub fisika, klub ini. Nah, kalau bisa hal itu yang kita contoh kalau memang sudah lah. Ya, kalau memang ada itu, ya silakan guru kimianya, kita ada berapa kimianya, ada 2 orang, silakan mengadakan studi banding ke sana. Bawa siswa kita sebanyak 10 ke sana. Kita biar sendiri bagaimana mereka melaksanakan klub daripada kimia tersebut. Studi banding studi banding dilaksanakan. Nah, kemudian tentu yang utama tentu dilaksanakan MGMP juga gitu. MGMP. Coba berkumpul dulu guru-guru kimia dalam MGMP itu. Bagaimana kita untuk membuat klub mata pelajaran tersebut. Ya kan, umpamanya khusus untuk mata pelajaran kimia. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah kita perlu melakukan studi banding? Ya, ke suatu sekolah yang sudah yang sudah mempunyai mutu lah dalam hal kimia tersebut. Mungkin itu aja yang perlu Bapak sampaikan. Oke, baik Pak. Berarti dari jawaban Bapak tadi, Sinta mungkin sudah ada referensi, tidak ada salahnya juga kita melakukan studi banding gitu ya Pak ya, untuk melihat programnya atau bagaimana berjalannya ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Kayaknya untuk sekarang Sinta cukup Pak dengan informasi yang Bapak berikan. Insya Allah kami sudah ada di penghujung CGP nih Pak. Jadi mohon doanya semoga lulus dengan hasil yang baik. Amin. Mudah-mudahan lulus itu. Amin. Oke, kalau gitu Pak. Terima kasih ya Pak. Sinta tutup diskusi kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Lagi santai Umi kayaknya. Ya, Umi ini nggak pernah santai. Oke, baik Umi. Jadi gini, di dalam program CGP kami, PGP itu ada namanya pengelolaan program untuk peserta didik. Nah, jadi kemarin Sinta terinspirasi untuk membuat program dengan judul Chemistry for Fun. Nah, itu memang Sinta lihat dari berdasarkan mata pelajaran Sinta ampuh. Nah, jadi untuk perumusan strategi biar pelaksananya program ini kita ada namanya alur baca Umi. Nah, dalam pembunuhan alur baca ini mungkin Sinta ingin sedikit berdiskusi dengan Umi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah Sinta siapkan. Oke, kita coba ya Umi. Oke. Pertama itu adalah jadi Chemistry for Fun ini fokus untuk mata pelajaran kimia. Nah, kira-kira itu yang pertama, apa ya Mi yang baiknya harus kita lakukan agar untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan murid itu bertambah dalam mata pelajaran kimia. Ya, kalau menurut Umi sih, Sinta tuh sebaiknya kita ngajar nih harus ada inovasi. Terus buat ciptakan suasana kelas supaya nyaman, terus pelajaran itu menarik. Nah, mungkin Umi rasa seperti itu. Jadi anak-anak bisa terpacu dia. Termotivasi lah ya. Iya, termotivasi. Ada pengen belajar lebih seperti itu ya. Oke, berarti
Seperti itu ya Mi. Kemudian kalau misalnya kita pengen menciptakan suasana yang seperti itu Mi, bagusnya apa ya Mi kegiatan yang dapat kita lakukan untuk pengembangan pengetahuan sama meningkatkan keterampilan tadi ya Mi? Nah itu tadi, biasanya anak-anak ini kan kalau cuma mendengar ceramah dia mengantuk. Iya, Nah jadi kalau perlu Sinta itu kan kalau kimia ini betulan banyak praktek ya. Iya, ada Kita prakteknya. kita coba praktek-praktek sederhana yang ada di sekolah, atau mungkin suruh mereka bawa bahan dari luar. Yang penting kita membuat suatu praktek itu yang baru, yang apa, sehingga mereka menarik gitu. Menarik ya Mi. Atau Jadi mungkin juga praktek sederhana yang produknya nampak seperti itu iya, ya Mi ya? iya harus nampak produknya. Kalau nggak gitu mereka nanti kurang semangat. Kalau nampak mereka, wah ini ya hasilnya gitu. Ya, berarti mungkin praktikum sederhana yang juga dijumpai di keseharian Iya, seperti itu ya Mi. iya betul. Biar nggak terasa bosan nanti ujung-ujungnya halah itu aja gitu Iya ya, Mi. betul. Oke, berarti udah tergambar nih Mi, kira-kira kegiatan yang bisa dilakukan untuk chemistry for fun. Nah kemudian Mi, berarti baiknya gitu loh untuk biar tetap berjalan dengan waktu yang lama gitu ya Mi, apa ya yang baiknya harus kita lakukan agar tetap murid itu merasa nyaman selama mengikuti itu Mi? Ya itu Mengikuti tadi, pembelajaran. materi yang kita sampaikan itu harus diiringi dengan praktek gitu kan. Nah kreativitas Sinta gimana supaya murid-murid itu merasa suasana belajar itu selalu baru gitu. Jadi mereka akan menarik. Tapi kalau misalnya kita banyak hanya nerangkan saja, nggak ada prakteknya, itu biasanya anak-anak ngantuk karena nggak ada kegiatan, ya kan. Bosen ya. Berarti- Jadi kreativitas guru dituntut juga untuk hal demikian. Baik, berarti ada kreativitas yang tadi situ juga ya Mi ya? Iya. Pembawaan suasananya. Oke, kemudian kalau nanti ini nih akhirnya berjalan dengan waktu yang cukup panjang. Nah ini ada nggak apa saja kebijakan dari sekolah yang dapat menguatkan dengan adanya pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa tadi dalam pelajaran kimia? Iya, supaya mereka lebih terpacu dan apa gitu kita bisa membuat semacam perlombaan. Perlombaan. Kalau untuk tingkat apa kan di Olimpiade, Oh ya iya, OSN kayak kan, OSN, iya, gitu. Tapi kalau di sekolah boleh kayak cerdas cermat. Nah itu salah satu untuk memotivasi siswa mau belajar itu gitu. Iya, iya. Oh iya, Mi. Oh, Sinta langsung ingat nih, itu kayak di UNRI tuh sering juga mengadakan olimpiade-olimpiade kecil seperti Iya, ini, atau mungkin olimpiade yang sifatnya online gitu ya, Mi. Iya betul. Oke, iya, iya. Berarti sekolah memang sangat mensupport ya, Mi, untuk Sangat mensupport. Pokoknya kegiatan apa siswa, asal gurunya bisa mengapakan, menghandle, guru sekolah pasti mensupport. Nah, kayak Sinta udah mulai dapat gambaran ini, Umi. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Sinta, Umi. Nah, kalau kita mencari referensi keluar gitu ya kami, kira-kira Umi ada nggak mungkin referensi sekolah-sekolah yang sudah punya program ekskul yang sama kayak kita nih yang Sinta rencanakan ini, Mi? Oh bisa. Ya kita contoh aja mungkin di sekolah penggerak seperti SMA 1 kita bisa diskusi nih, guru-guru kimia diskusi, atau guru bidang studi lain sebenarnya bisa. Tapi itulah Sinta disarankan untuk diskusi itu sama guru-guru yang sudah punya pengalaman. Kemudian di sekolah penggerak itu seperti apa. Nah itu bisa jadi referensi. Karena kalau kita sering diskusi sesama guru mata pelajaran itu tambah mengembangkan kreativitas kita. Wawasan kita pun semakin luas. Karena kan setiap kita tuh punya kelemahan masing-masing nih kalau untuk mengajar dan apanya. Nah, dengan diskusi, dengan bercerita gitu, bagaimana cara kita dan pola kita, insya Allah itu salah satu memperluas wawasan kita dan kita bisa kreatif. Iya, kebetulan kita main GMP juga ya, Mi? Iya itu Iya kan. juga, ya. Nanti lah di GMP dicoba. Ya dicoba, kemudian diskusi secara apa boleh juga sama guru yang kira-kira Sinta siapa yang lebih menarik atau siapa yang bisa rasa lebih oke gitu kan di bidang kimia gitu, lebih mantap, lebih apa, bisa Sinta apakan ke situ gitu. Oke.
Oke Umi, kayaknya diskusi singkat kita ini Mi udah membantu Sinta, sepertinya udah dapat sedikit inspirasi untuk keberlanjutan program ini Mi. Semoga dengan judulnya Chemistry for Fun gitu ya kami adalah sedikit banyaknya berpengaruh untuk anak-anak biar meningkat motivasi. Iya, semoga dan semoga itu tercapai dan sukses. Baik deh Umi, kasih ya Mi udah Sama-sama. sudah mau berdiskusi. Sinta pamit ya Mi. Oke, sama-sama Bu Assalamualaikum. Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi Bu wabarakatuh. Iken. Selamat siang Ibu Sinta. Gimana nih kesehatan Bu Iken? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Oke. Jadi Bu Iken, kemarin itu kami ada tugas CGP masalah pengelolaan program untuk peserta didik. Nah, jadi dari pengalaman Sinta selama mengajar di sini, Sinta terpikirlah kita membuat seperti klub klub study ya, klub study gitu, study club, Study Nah, club. Kak, yang berbau kimia. Jadi Sinta menamakannya itu adalah Chemistry for Fun gitu. Nah, dalam penyusunan program ini tentunya nggak mungkin Sinta bisa langsung bikin program begitu saja, karena Sinta juga perlu ada mungkin gambaran dari kakak dan rekan-rekan Kolaborasi yang lah lain. ya. Betul. Jadi ini kami ada namanya alur bakja kan kak. Jadi ini ada 5 pertanyaan yang mungkin bisa kakak bantu respon untuk ya membantu penyusunan Iya. program nanti lah ya Ya, kak. ya. Oke, kita mulai ya kak. Ya. Nah, menurut kakak nih, kita sebagai guru kimia itu tuh apa yang harus kita lakukan agar dapat kita mengembangkan pengetahuan anak ataupun melatih keterampilan anak selama pembelajaran kimia kak? Oke. Menurut kakak untuk melatih agar keterampilan anak itu yang pertama suasana kelas dulu lah ya kan. Suasana Tentu kelas, suasana ya. kelas itu kan bisa jadi harus bersih ya kan. Nyaman ya kan kak? Nyaman, agar mereka nyaman, kemudian mereka mau belajar. Selanjutnya agar mereka mau merespon kita, mungkin pertama kalinya anak-anak kita ini nggak bisa langsung kita ajak langsung ke inti pembelajaran. Tentu pertama kita ajak dulu lah mereka cerita yang berbau dengan bab kita pada hari itu. Iya, berarti Gitu. persepsinya lebih Iya, persepsinya lebih seru lah ditekankan atau lebih seru ya. lebih seru ya. Tanya jawab sama mereka gitu. Itu ya kak. Iya. Nah kemudian berarti kan nyaman tadi ya kan kak. Kemudian apa tuh ya kegiatan lain kira-kira, bentuk kegiatan apa saja atau mungkin selain yang kak sebutkan tadi yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak tadi kak Oke. dalam pelajaran kimia itu? Untuk mengembangkan pengetahuan anak-anak terutama pada mata pelajaran kimia. Jadi mata pelajaran kimia itu sebenarnya kan nggak cuma teori ya kan. Betul. Kan banyak apa namanya itu praktek Praktikum gitu. juga. Praktikum ya kan. Jadi bagusnya pembelajaran itu selain di dalam kelas kita bisa juga mengajarkan kepada mereka pembelajaran di luar kelas, atau kita bisa bikin apa namanya itu, Praktikum sederhana bisa kan, buat Kak? praktikum sederhana, atau kita ada jam tambahan di luar mata pelajaran, bisa praktikum sederhana lah itu yang bisa menarik minat anak-anak. Iya, Salah memang satunya. kan kemarin itu kalau kita cek yang di labor kan kita masih lengkap alat ya kan Kak? Iya betul. Nah, mungkin mana tahu Kak ada mungkin setelah ini referensi praktikum sederhana, tapi kita pakai bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Oke. Kalau kemarin itu kan Kak, Sinta coba kayak sifat koligatif kan Kak, bikin es, Iya, es biasalah, krim. putar, Iya, ya iya, kan, iya. Kak. Nah, kemudian ada lagi tuh yang kemarin Sinta coba pakai PJBL, itu seberapa pengaruh garam dikasih ke es biar lama mencairnya. Jadi kemarin itu variabelnya tuh garam, tepung, sama gula. Nah, yang kayak gitulah. Kalau ada Kak mungkin referensi lain kayaknya bisa lah Kak di Oke. kita. Jadi sebenarnya sekolah kita itu pada tahun lalu kan dapat bantuan alat, tetapi tidak dapat bantuan bahan ya kan. iya. Jadi mungkin kita agak sedikit kesulitannya itu di situ. Tetapi kan ada juga praktikum sederhana yang bisa kita ambil dari sekeliling kita. Iya, betul. Kalau tadi Sinta bikin es krim, bisa jadi ini apa namanya, perhitungan pH. Iya. Iya kan? Asam basa. Asam basa. Asam basa, Jadi ha. bisa juga semalam kita suruh anak-anak bawa bayam ungu, Bayam ungu, oke.
kol ungu. Oh, untuk indikator. Iya, ini ya. indikator, penentuan Oh, indikator sederhana. kemarin udah pernah Kak coba ini? Sudah pernah. Oh, udah Jeruk, Iya, ya jeruk, kan? Air peresan jeruk, terus kunyit apa jahe ya? oh ya kunyit. Kunyit ya kan Kak? Heeh, itu kita bisa pakai itu karena memang bahan belum ada. Kan kita usulkan ya kan? Iya, berarti sembari kita menunggu mungkin bahan-bahan kita lengkap, kayaknya kita memang harus lebih sering cari ini ya Iya. Kak, praktikum sederhana yang di sekitar Iya itu ya, karena alat memang sudah ada tapi bahan tidak ada. Bahan tidak ada Iya. ya. Oke. Nah, kemudian nih Kak, kalau dari versi Kakak nih, apa saja yang membuat murid itu nyaman saat belajar Kak? Kalau menurut Kakak, versi Kakak, atau mungkin yang sudah pernah Kakak terapkan dan itu terjadi gitu. Yang bikin nyaman ya, tentu pertama anak-anak ini harus paham dulu ya kan. Kadang anak yang bikin tidak nyaman ini bisa jadi bukan hanya kita, bukan hanya gurunya, Iya. tetapi anak ini ternyata ini dapat dari mana ya, kan nggak tahu ya kan. Pasti pertama kali anak itu harus paham dulu. Yang kedua kali yang bikin nyaman seru ya, harus seru kita. Pembawaan kita lah ya. Apalagi kalau misalnya kita ngajar di jam terakhir ya kan. Iya. Memang kalau memang kita kan kalau yang kimia kan terdominasi kan dengan perhitungan. Kadang memang anaknya sebenarnya dia udah nyaman nih sama kita. kan, Iya Kak. betul Tapi betul. dasar matematika Iya nggak betul selesai, betul itu Bu Sinta. jadinya nggak selesai. dia Betul kan, itu Bu Kak. Sinta, sebenarnya bisa jadi penyampaian kita, pelajaran kita anak itu tersampaikan sama mereka. Iya. Cuma Tapi ketika kita mengajarkan apalagi tadi perhitungan tadi lah. Ini dapat dari mana ya Bu? Ini dapat dari mana Bu? ya padahal analoganya matematika. Nah, terakhirnya anak ini mengikuti oh, malas lah. Ya udahlah. Ya udahlah, dah bareng kawan aja lah Bu. Ya, ini dari mana? Loh, kadang dia bingung sendiri. Kok bisa aku dapat segini ya? Dapat segini. Padahal sebenarnya itu benar kan, Kak? Iya betul. Kok Cuman bisa pas ya? ditanya, ini dapat dari mana? Dari kawan Bu. Kadang Sinta pernah jumpa kayak gini. Kok bisa? Kenapa kayak gitu? Tunggu Bu, tadi nggak gini. Jadi dia bingung sendiri, kayak gini Bu. Jadi tapi memang itu sih, memang salah satunya karena kita ini juga mata pelajaran terapan ya kan Kak. Jadi Iya. kalau basic nggak dapat ini kadang kita juga Iya, gimana betul. caranya Bu menjelasin lagi ya? Mau Di- dijelasin lagi iya. ngabisin waktu kayak gitu. Betul kan, Kak? betul. Ditambah lagi waktu kayaknya Sinta, ya kan. Pak enak kita aja lah kita ngajar pagi enak. Dengan letting kelas yang sama ngajar pagi enak, ngajar sore udahlah tenaga kita sendiri terkuras. Anak-anak pun itu Dalam Mas. begitulah Bu. Mungkin kalau pelajaran terakhir tuh kayak lebih seru ice breaking aja kayak. Betul. Iya. Pengen ice Lebih breaking banyak aja, ya, ya ice kan? breaking gitu ya. Ya betul sih. Ini Sinta juga lagi coba cari kayak kemarin tadi baca referensi gitu kan Kak. Kayaknya kita tuh lebih enak itu model pembelajarannya tuh gaming gitu kan. Iya. Jadi berbau games. Cuma kadang kita mikir apa bisa nggak ya kalau games ini kadang anak ini dikasih games kok kalau dia nggak ngerti hitungnya bingung juga. Cuman ya mungkin boleh lah Iya kita perlu coba. dicoba ya kan Sin. Game Ini tadi. kayaknya kalau untuk beberapa dari jawaban kakak sudah mulai tergambar ini ya kan Kak. Nah mungkin ini ada ini kita udah masuk pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin sebagai penguat kita juga nanti untuk menyusun program Chemistry for Fun ini, yang kakak tahu ada nggak sekolah lain yang sudah menerapkan program ekskul study klub kimia atau mungkin yang berbau kimia gitu Kak, sekolah-sekolah lain gitu. Kalau sekolah lain menerapkan studi klub kimia bisa jadi sudah ada ya, tetapi di mananya itu mungkin kita bisa memanfaatkan MGMP atau kombel kita untuk itu tadi apa namanya Tukar pikiran lah ya. tukar pikiran tadi studi klub ini di kimia ini kayak mana bagusnya di setiap sekolah gitu. Tapi kalau yang dari pengalaman kakak Sinta kan baru setahun kan di MGMP ini kan Kak. Yang di Semansa gitu udah ada mereka Kak? Semansa atau SMA 5 atau memang mungkin di sini belum terlalu interested dengan kimia? Mungkin lebih ke ini ya, lebih ke apa namanya studi klub kimia ini mendalami materi. Iya, lebih ke Iya, lebih mendalami ke materi. Tapi tadi yang tadi Sinta bilang chemistry for fun itu tadi kayaknya menarik ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu tidak hanya materi aja yang kita tidak hanya teori atau soal-soal aja yang kita bahas, tapi ada praktikum sederhana yang membangkitkan minat siswa, ya kan? Betul. Kadang memang kalau setelah Sinta telusuri anak kita nih kayak butuh sesuatu yang hah kok bisa? Iya. Ih, kok bisa ya? Iya, betul betul. Pokoknya itu sih. hah dulu lah. Iya. Kalau udah hah dia berarti baru dia mau gitu Iya, kan. iya, Cuma nanti betul. takutnya Betul lemesnya sih. angka lagi Bu ya kan. Iya. Tapi kalau kita Tapi hafalkan untuk selingan pun kayaknya bagus itu Bu Sin. iya.
Ya kan? Iya sih kan Kak, sebenarnya seru juga kan. Kemarin tuh lo coba yang kayak di MGMP. Sebenarnya kalau secara integrasinya kita nggak tahu kan Kak, yang itu loh Kak, yang api Iya, bisa iya, berjalan betul, itu kan. iya. Tapi kalau untuk sekedar for fun aja kayaknya Ya itu tadi, jargonnya kan chemistry for fun ya kan. Mengenalkan kimia, secara lebih menyenangkan. menarik ya, menyenangkan gitu ya kan. Oke, berarti ini udah dapat nih Kak beberapa referensi-referensi. Nanti untuk pembahasan program lebih lanjut kita atur schedule lagi ya Kak. Iya. Oke, terima kasih ya Kak Iken. Iya. Ini sudah sangat membantu Sinta dalam penyusunan program Kak. Iya, sama-sama Sinta. Oke, kita tutup diskusinya ya Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Nak Ibu udah menyiapkan waktunya. Kita sedikit diskusi ya. Jadi Ibu ada berencana membuat program itu namanya Chemistry for Fun. Jadi mungkin ini lebih seperti kegiatan ekstrakurikuler yang rencananya yang ada itu di hari Rabu sekolah. Nah, jadi untuk penyusunan program Ibu Chemistry for Fun ini mungkin ada sekitar 5 pertanyaan yang mau diskusi sama anak Ibu, karena tahu dari respon anak-anak Ibu bisa membantu Ibu dalam penyusunan program. Oke? Nah, sekarang itu menurut anak Ibu nih, ya, kira-kira apa nih yang harus dilakukan minimal untuk gurumu yang kimia agar dapat mengembangkan pengetahuan atau keterampilan kalian dalam belajar kimia? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Banyak-banyak latihan soal gitu biar makin berkembang. Cara menyenangkan. Oke, selain itu apa? Metode pembelajaran yang bervariasi. Variasi. Iya, memang kayaknya kalau cuma selama aja langsung juga ya. Iya. Habis itu apa lagi belajar? buat kelompok menggunakan chemistry Iya. Kelompok belajar. Oh, tapi dengan kelompok yang bertukar-tukar orang oh, jadi kita bikin kelompok, tapi kelompoknya gitu aja. enggak Orang orangnya itu tukar Oh, tukar-tukar. Berarti kalian kayaknya lebih paham tukar sebaya ya? Tanya temannya yang jelasin mungkin lebih paham kayak gitu. Iya, Bu. Lebih sharing-sharing lebih masuk. Oke. Kemudian menurut anak Ibu, biar lebih mempermudahkan dalam pengembangan keterampilan kalian untuk mengetahui tentang kimia, apa kegiatan yang kalian suka dalam kelas itu? Kayak waktu praktek ada ini animasi-animasinya pakai proyektor gitu. Terus kadang pengen juga ngerasain praktek langsung pakai zat-zat itu. Yang lain kayak mana? Yang agak berbeda lah. yang terlalu monoton sama pelajaran. Iya, itu kan udah. Berarti animasi. Selain animasi berarti apa lagi? Praktikum langsung. Iya. Kalau misalnya misalnya nih, Ibu kasih soal, ya kan? Ada soal penghitungan. Cara menghitungnya itu dengan kalian melakukan praktikum itu lebih menarik juga nggak menurut kalian? Menarik, jadi lebih ngerti apa yang gimana cara penerapannya dalam kimia gitu. Jangan tahu caranya jawabannya tanpa prakteknya. Jadi bahas soal. Kalau selama ini kan cuma tahu cara Cara mengerjakan soalnya, bukan cara. Jangan mengerjakan soal ya. Ya memang kalau masalah praktek itu tadi dibilang juga kan sama sekolah butuh zat dan sudah diajukan sama Bu Iqbal. Oke, berarti kalian lebih suka berkegiatan dibandingkan fokus mengerjakan soal aja gitu? Iya. Nah, kemudian menurut kalian yang suasana nyaman dalam kelas itu kayak mana? Yang nyaman belajar itu seperti apa? Yang terlalu serius kan sih. Yang enjoy gitu. Iya, jangan terlalu serius. Enjoy yang kalian maksudnya kayak mana misalnya? Yang jangan sih. Ya. Kayak gitu. Ya nggak? Ada bercandanya Ya, gitu. dia terlalu serius Jangan sama serius apa. sampai ada Kayak ice sebelum breaking-nya gitu. iya ice breaking. Ada SBK, nggak terlalu serius. Iya. Berarti serius tapi santai, Iya. serius. Nah. Seperti itu ya. Kalau dikasih soal sulit, bisa nggak? Mau nggak kita itu? bisa loh Mau Bisa sih tapi kalau bisa. jangan terlalu kalau kami nggak paham ya dibantu juga Bu, jangan terlalu maksa kami juga Bu. Ya, oke. Bisa 100 kali juga kan. Oke, ya. Berarti yang paling maksud ini tergantung pembawaan gurunya lah, berarti ya kan. Dalam kelas kalau gurunya enak rasanya jelasin, makin nyaman makin berarti ya. Oke, nah menurut kalian itu selama kalian berada di SMA 3, apa saja kebijakan sekolah yang biasanya sebagai wadah untuk penguatan lebih paham kimianya, lebih terampil kimianya? Itu kebijakan seperti apa? Hanya ekskul.
Eskul di sana tuh ada nggak, kalau eskul ikut eskul ini kan bakal kemana gitu, didukung sama sekolah gitu. Pengennya ikut lomba-lomba keluar gitu, kayak cerdas cermat atau enggak dalam olimpiade, kayak olimpiade ada kemarin aku lihat di Instagram tim chemistry mereka buat eksperimen gitu-gitu Bu. Jadi rasanya pengen nyoba juga biar Selama ini yang dari kebijakan sekolahnya ada nggak yang terkait kayak gitu, misalnya kami ikut yang olimpiade, mungkin Ada. mungkin nggak kimia nggak apa-apa, Ada. mungkin ada yang lain misalnya matematika ada Ada. ada ya, berarti ya harapannya kalau setelah ini ada chemistry program ini juga bisa lah untuk olimpiade kan. Oke, udah dapat nih gambaran ibu masalah program chemistry program. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ibu ya. Nah kira-kira ada nggak kalian mungkin informasi atau referensi sekolah-sekolah yang punya studi kekinian gitu? kemarin temanku ada yang buat study tour di Semarang 1 gitu Bu. Sama satu mana? Kan baru. Oh satu baru. Cuma satu. Iya. Oh iya satu itu memang ada Bagus presentasi juga ini. tuh kelihatan Bu dari postingan-postingan di Instagramnya, kan ada akun Instagramnya khusus buat chemistry gitu Bu. Jadi pembelajarannya juga jalan terus gitu Bu. Itu kan di daerah Pekanbaru. Kalau yang di sekitaran kita ini misalnya sebagian Senaman mungkin Semansa ada. Semansa, Semansa itu ada nggak mungkin teman-teman Semansa bisa? iya ada. Semuanya ada. Pembangunan. Semuanya. Semansa ini pembangunan. Iya. Berarti SMA 5, SMA 6. Itu masih teman-teman kalian di situ. Ada. Tapi dia ikut ini nggak kayak klub kimianya? Kayaknya enggak sih Bu. Enggak. Cuman tahu aja Tapi ada kegiatannya ya. Maksud ibu nanti kalau misalnya memang ibu butuh tukar apa yang tinggal gambaran dari respon siswanya ikut studi kimianya, bu mungkin mau kalian coba ngobrol sama teman-teman. Oke bu, rasa cukup ini masalah program ya, ibu coba rencanakan lagi dengan Bu Ike, yang tahu dengan adanya program ini bisa bantu sekolah masalah kimia dan fisika. Oke, terima kasih atas percakapan ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.